hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Pangestu Putri Sasmita dengan NPM 23540025 dari PGSD 01. Dalam micro teaching ketiga ini, Ibu akan mengajar kelas 5 tentang memakan dan dimakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hilda, silakan memimpin doa. Penduduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Apakah hari ini hadir semua anak-anak? Tidak hadir. Hadir semua ya. Sasmita. Alhamdulillah. Sebelum belajar agar semangat kita bernyanyi terlebih dahulu tentang rantai makanan. Iya Ibu, boleh. Nadanya anak kambing saya ya. Mana Ibu? Jangan dulu Ibu Ya. Aduh nggak kelihatan. Oh iya. Kelihatan? Enggak. Kelihatan. Kelihatan Ibu. Satu. Sambil tepuk tangan ya anak-anak. Bentar. 1, 2, 3. Anak kambing. Mana di mana rumput hijau, rumput hijau dimakan si belalang. Mana di mana kecil-kecil, belalang kecil-kecil dimakan katak lapar. Katak dimakan ular dimakan elang, elangnya mati diurai bakteri. Kotak dimakan ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Kita tangan kita semua. Anak-anak, dari lagu tersebut siapa yang dimakan katak? Ular. Bagus. Kalau belalang makan apa? Makan belut. Bagus, hebat sekali. Iya dong. Menurut kalian, apakah semua makhluk hidup membutuhkan makanan? Iya. Kenapa? Karena tangan hidup. Anak-anak, tahukah kalian bahwa jika satu makhluk hidup berkurang, kehidupan makhluk hidup lainnya akan terganggu. Dengan mempelajari rantai makanan hari ini, kalian mengetahui mengapa kita harus menjaga keseimbangan alam dan melestarikan makhluk hidup di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Ibu harap kalian bisa mengetahui apa itu rantai makanan dan mengetahui apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup dan rantai makanan berkurang. Makhluk makan dan dimakan. Dimakan siapa? Sebelum kita memecahkan masalah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah yang cukup. Berapa usul sini? Coba 10 terus. Itu ukur Bisa dibaca anak-anak, apa itu rantai makanan? Hubungan makan-makan dan Makan yang dimakan antara makhluk hidup untuk memperoleh energi. Ya, betul sekali. Perhatikan masalah yang akan
Silahkan Ibu tulis. Makan-makan, Bu. Ibu kapan pulang, Bu? Bentar lagi ya. Mas, Yang babynya belum datang. ini balikan. Bu, minta dikit, Bu. Coba permasalahannya dibaca anak-anak. Di padang rumput dekat rumah Budi, jumlah kata semakin sedikit karena banyak ditangkap manusia. Menurut kalian apa yang terjadi pada belalang dan ular? Ya, betul. Apa yang terjadi pada belalang? Belalang semakin nambah. Belalang Makin berkurang, Bu. Menambah, betul. Lalu bagaimana dengan ular? Ular semakin sedikit, punah Karena tidak ada makanan. Nanti kita akan buktikan bersama-sama jawabannya. Sekarang silakan duduk sesuai kelompok yang Ibu sudah tentukan. Pastikan setiap kelompok mengerjakan ya anak-anak. Ya, Ibu. Oke, fine. Saya jawabannya enggak. Nanti satu orang perwakilan kelompok maju ke depan untuk menempelkan gambar pada papan tempel rantai makanan. Aku mau, Ibu. Mau kemana? Mau maju. Coba salah satu perwakilan maju ke depan. Yo, Hilda. Susun ini menjadi rantai makanan yang benar. Rumput, Bu. Ya, betul. Lalu ada belalang. Ya. Lalu ada Ular. katak. Ada katak benar, Ibu? Ya. Lalu ada ular. Elang. Yang terakhir jamur. Beri tepuk tangan untuk Hilda. Sekarang perhatikan hasilnya. Apa yang dimakan belalang? Rumput. Lalu apa yang dimakan katak? Belalang. Siapa yang memakan katak? Ular. Betul sekali. Jika jumlah katak berkurang, apa yang terjadi pada belalang? Semakin Semakin banyak menambah. Kalau ular? Semakin sedikit. Betul, tepat sekali. Sekarang diskusikan bersama kelompok kalian untuk menuliskan jawabannya pada LKPD tersebut. Bisa menjawab? Oh iya, bisa. Yang ini, Bu. Ya. Silahkan perwakilan kelompok Safira maju ke depan. Jika katak berkurang, belalang akan bertambah banyak karena tidak banyak yang memakannya. Ular akan berkurang karena kekurangan makanannya. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Kira. Ya anak-anak, jadi kesimpulannya rumput, belalang, katak, ular, dan elang. Jika salah satu makhluk hidup berkurang, maka keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Rumput disebut apa dalam rantai makanan? Produsen. Kalau belalang, katak, ular, elang disebut Konsumen. Betul sekali.
Jadi apa yang kalian pelajari hari ini? Rantai Rantai makanan. makanan. Lalu jika salah satu berkurang, apa yang akan terjadi? Ekosistem terganggu. Jelas sekali. Ibu sangat senang karena kalian aktif berdiskusi hari ini. Mari kita menjaga makhluk hidup di sekitar kita agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Sebagai latihan, coba amati makhluk hidup di sekitar rumah kalian untuk membentuk rantai makanan. Ceritakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Abdinot Arif Fahmi dengan PL 23540089. Di sini Bapak akan menjelaskan materi norma dalam kehidupan sehari-hari kelas 5. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Baik, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas bisa dipimpin Mbak Faidah. Penduduk siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Bapak absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang masuk? Alhamdulillah kalau ada semua. Bagaimana nih sebelum melakukan pembelajaran hari ini kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila? Iya, Pak. Ayo pada berdiri semua. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, sedia berbersatumu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna. Kita bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, ayo meja grafika sama tulisnya bisa dikeluarkan ya. Iya, Pak. Sebelumnya Bapak mau tanya nih, di sini tahu nggak norma itu apa? Tidak, Pak. Nah, di sini letakkan menunjukkan norma. Nah, norma adalah aturan prosedur yang berlaku di masyarakat. Norma menjadi aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di Indonesia itu norma dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Contohnya seperti menghormati orang Tua. mencium tangan ketika mau Pergi. Yang kedua ada norma agama. Norma agama adalah aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran dari agama. Norma agama harus ditaati setiap umatnya dengan cara melaksanakan ibadah dan ajaran agama masing-masing. Contohnya seperti rajin Beribadah, melakukan berdoa sebelum tidur, banyak aktivitas. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik buruknya kejujuran hati mengalir dari manusia dan menuntut seorang agar berbuat kebaikan. Contohnya seperti apa anak? Membantu orang. Berbicara tidak berbicara Pak? Menjaga kebersihan Pribadi. Nah, yang terakhir ada norma hukum. Norma
Norma hukum adalah aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Norma hukum dibuat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keteraturan warga negara. Contohnya seperti apa anak-anak yang tahu? Membayar Pajak. pajak. Terus menggunakan helm ketika. Negara. Nah, selanjutnya Bapak mempunyai satu media. Ayo siapa yang mau maju? Saya Pak. Ya, silakan. Saya. Bapak Saya Ida. aja. Ini apa Pak ini? Saya jelaskan ke apa? Mematuhi rambu lintas norma hukum. Yang ini ada beribadah kepada Tuhan, norma agama. Terus Mbak Putri bisa maju. Menolong sesama, norma kesusilaan. Menepati janji, norma kesopanan. Nah, karena kalian sudah paham, selanjutnya Bapak akan memberi kalian tugas berkelompok. Bapak akan membagi kalian jadi 4 kelompok. Nah. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Ya Pak. Bagaimana anak-anak dengan Sudah kita? Pak. Sudah. Baik, kelompok 1 boleh maju. Dan Monica. Yang mana Pak? Yang ini, yang pertama ini. Ya, yang itu. Pilihan ganda norma adalah aturan yang harus ditetapkan dalam kehidupan. Jawabannya B, dipatuhi. Kedua, tujuan adanya norma adalah agar kehidupan menjadi titik C, tertib dan rukun. Norma yang berasal dari kebiasaan masyarakat disebut titik-titik C, norma kesopanan. 4. Contoh norma di sekolah adalah titik-titik A, datang tepat waktu. Jika kita melanggar norma, maka kita akan mendapatkan C, sanksi. Sudah Pak? Baik, kelompok 2 boleh maju. Saya lagi ya. Ini ada tidak mencontek, norma kesusilaan. Lalu ada menjaga perdamaian, norma agama. Lalu yang ketiga ada antri dengan tertib, norma kesopanan, mengikuti peraturan, norma hukum. Nah, kesimpulannya adalah norma adalah aturan atau pedoman yang membantu kita berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mematuhi norma, kehidupan menjadi lebih tertib, aman, dan damai. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri menerapkan norma. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan soal individu terkait di rumah ya. Ya, Pak. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita kelas sudah ditinggal banyak. Pak duduk siap gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggreni Widya Oktaviani dengan NPM 2354027 dari PGC 01. Di praktik mikrotitik yang ketiga ini, saya akan mengajar kelas 4 mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi hak dan kewajiban. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, coba dicek kanan kirinya ada nggak yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, coba alat tulisnya untuk dikeluarkan lebih dahulu, kita letakkan di atas meja. Sebelum memulai pembelajaran, kita melakukan ice breaking buka tutup dulu ya anak-anak. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersawa. Digulung-gulung sambil tersenyum. Baik, anak-anak, minggu lalu kita telah belajar tentang
hidup rukun dan menghargai orang lain. Coba, siapa yang masih ingat contoh hidup rukun di rumah ataupun di sekolah? Nur, contoh hidup rukun di rumah atau di sekolah? Di rumah menghormati dan mematuhi nasihat orang tua. Di sekolah tidak mengejek atau menghina teman, Bu. Ya. Aturan, apakah itu termasuk kewajiban yang harus kita lakukan? Kewajiban. Ya, jika kita melakukan kewajiban, misalnya kita belajar dengan sungguh-sungguh, apa yang kita dapatkan? Mendapatkan pelajaran. Iya. Nah, sesuatu yang telah kita dapatkan itu disebut dengan hak. Maka hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, nanti diharapkan kalian dapat mengenali pengertian hak dan kewajiban. Yang selanjutnya dapat mengidentifikasi contoh-contoh hak dan kewajiban yang ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, dan dapat menjunjung sikap tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban. Di sini Ibu ada gambar. Di gambar ini, apa yang menyebabkan kelas kotor dan tidak nyaman? Kelas tidak dibersihkan. Nah, kewajiban apa yang belum dilakukan? Melaksanakan piket kelas. Terus, solusi agar kelas menjadi bersih dan nyaman? Dibersihkan yang piket kelas hari ini, Bu. Iya. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan atau laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Perbedaan dari hak dan kewajiban adalah hak dapat diterima atau dapat dinikmati, contohnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dan selanjutnya, sedangkan kewajiban adalah harus kita laksanakan, harus kita lakukan, contohnya membantu pekerjaan rumah orang tua. Adapun pentingnya melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak, karena untuk melatih sikap tanggung jawab, menjadikan hidup rukun, dan menghargai hak orang lain. Ketika kita abai, maka hidup akan terjadi konflik dan lingkungan menjadi tidak tertib. Adapun contoh dan kewajiban hak di rumah.
mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan makan dan minum, dan kewajiban di rumah. Yang pertama, membantu pekerjaan orang tua di rumah, lalu menghormati dan patuh kepada orang tua di rumah. Ada juga contoh hak di sekolah. Hak di sekolah kita dapat mendapatkan bimbingan dari guru. Yang selanjutnya, kita menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, mendapat lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Dan untuk kewajiban di sekolah, yang pertama kita harus mematuhi aturan di sekolah. Yang kedua, menjaga fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Dan selanjutnya ada hak di masyarakat. Hak di masyarakat, hidup aman dan damai, menggunakan fasilitas umum dan mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kewajiban di masyarakat, kita harus mengikuti kegiatan gotong royong, menjaga fasilitas umum, dan mematuhi aturan yang berlaku. Di sini Ibu ada media hak dan kewajiban. Siapa yang ingin maju ke depan? Saya. Silakan, ayo maju. Mengikuti kegiatan gotong royong, kewajiban di masyarakat, Bu. Mendapatkan makanan dan minum, hak di rumah. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Nur. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Dari LKPD tersebut ada yang kesulitan. Ada yang sudah selesai. Sudah, Bu. Silakan untuk maju ke depan. Kelas 4 Melati. Hari Senin pagi, kelas 4 Melati terlihat sangat kotor. Banyak sampah berserakan di lantai dan meja belum dirapikan. Beberapa siswa tidak melaksanakan tugas piket karena lebih memilih bermain di halaman sekolah. Ketika pelajaran dimulai, teman-teman merasa tidak nyaman belajar. Guru kemudian mengajak siswa berdiskusi tentang hak dan kewajiban di sekolah. Di sini masalahnya siswa tidak melaksanakan piket. Solusinya penyusunan jadwal dan pembagian piket kelas. Masalah kedua, kelas menjadi kotor. Solusinya buat kesepakatan sanksi bagi siswa yang membuang sampah sembarangan. Masalah yang ketiga, teman merasa tidak nyaman belajar. Ajak semua teman untuk membersihkan area sekitar kelas sebelum pembelajaran dimulai. Tangan. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu akan membagikan soal evaluasi yang nanti kalian kerjakan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita simpulkan secara bersama-sama. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Kita berhak mendapatkan sesuatu, tetapi juga wajib melakukan hal yang menjadi tanggung jawab kita. Dengan melaksanakan kewajiban dan menghormati orang lain, hidup akan menjadi tertib, adil, dan harmonis. Hari ini kita telah belajar tentang hak dan kewajiban, maka di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.